Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Kita tahu Toyota Avanza itu adalah sebuah mobil MPV yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Tahun ini Toyota meluncurkan generasi keempat dari Veloz dan Avanza. Ini dia. Yang aku review adalah the all new Toyota Veloz. Jadi memang udah depannya udah nggak ada nama Avanza Veloz lagi, tapi sudah menjadi Veloz, Toyota Veloz. Mungkin mau menjadi produk baru Toyota. Toyota Veloz yang generasi keempat ini sekarang tampilan dia sudah jauh lebih ganteng, teknologi juga dia jauh lebih canggih karena mobil ini sudah dilengkapi dengan TSS atau Toyota Safety Sense. Apa itu Toyota Safety Sense? Nanti akan aku jelaskan, jadi simak videonya. Seperti biasa, sebelum aku start, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada kehidupan yang sempurna, karena sedih dan bahagia itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk menyempurnakan? Dua hal, bersabar dan bersyukur. Oke, sip. Sekarang kita start review mobil ini. Toyota Avanza itu pertama kali diluncurkan tahun 2002. Itu terhadir dalam dua varian, ada 1,3E dan 1,3G, dan itu luar biasa banget. Dan itu sejak peluncurannya itu Avanza sudah sangat terkenal dan laku keras, banyak sekali yang beli Avanza. Lalu nggak lama kemudian tahun 2013 itu Avanza melakukan facelift tahun 2008 itu Avanza memasuki generasi keduanya tahun 2008. Tahun 2013 itu melakukan facelift Avanza sekaligus meluncurkan varian Veloz, Avanza Veloz. Tahun 2015 itu Avanza melewati generasi ketiganya, termasuk juga untuk Avanza Veloz. 2019 kalau teman-teman ingat, Avanza melakukan facelift lagi untuk Avanza dan Avanza Veloz. Dan tahun 2021 ini Avanza memasuki generasi keempatnya, termasuk juga Veloz. Jadi yang di sebelahku ini sudah jatuhnya sebetulnya bukan Avanza Veloz ya, cuman basis Avanza, cuman bukan Avanza Veloz. Karena kalau kita tahu ini sekarang sudah ke belakang aja kita lihat sudah tidak ada nama Avanza lagi. Jadi sudah pure Toyota Veloz namanya. Mungkin menjadi produk baru dari Toyota, tapi masih belum ada konfirmasinya lagi. Nah, sekarang kita lihat bagian depannya ini, bagian depannya ini gantengnya luar biasa, grill dia full hitam. Ada kamera di depan karena ini mobil sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dan sebelah ini kebetulan dia bukan yang TSS ya, tapi varian nomor 2 paling tinggi. Nah, ini ada kamera untuk kamera 360, lampu dia sudah full LED termasuk fog lamp juga. Di sini juga ada logo Veloz. Ini juga ada aksen-aksen chrome di sini yang membuat mobilnya juga kelihatan elegan. Di bawah juga ada tambahan bumper lagi warna silver yang keren. Di sini juga ini untuk kap mesinnya, jadi kalau masalah kita angkat nih chrome dia ikut keangkat, tapi ini dia seakan-akan menyambung dari samping sini sampai ke samping sebelah situ lagi, jadi seakan-akan menyambung. Ini keren banget, dan perubahannya ya dibanding generasi ketiga, kalau misalnya kita bandingkan generasi kedua ke generasi ketiga, itu perubahannya mungkin nggak begitu drastis ya, mungkin tampilannya saja berubah, interiornya dia sedikit berubah juga, tapi dari generasi ketiga ke generasi keempat itu perubahannya jauh banget. Dan ini jujur aja ya, dari samping dia memang ada mirip-miripnya seperti Toyota Rush, cuman Toyota Rush itu dia masih lebih tinggi lagi untuk ground clearance-nya, luar biasa. Nah, untuk bagian sampingnya ini aku bilang ada mirip-miripnya dengan Toyota Rush jadi, tapi ground clearance dia masih tinggian Toyota Rush, Toyota Rush masih lebih tinggi. Tapi kenyamanan untuk Avanza yang baru katanya sudah bisa di-compare dengan Toyota Innova, katanya sudah lebih nyaman lagi dia. Velgnya baru, velgnya dia ukuran 17 inci
two tone juga, jadi dia dua warna yang menurutku sporty, apalagi warna mobilnya putih jadi pas. Spion juga sekarang kalau misalnya mobilnya kita lock itu udah bisa melipat sendiri secara elektrik, ditambah lagi di bawahnya ada kamera untuk kamera 360 juga. Ini keren ya, dibandingkan yang sebelumnya dia jauh lebih keren lagi. Ada keyless entry juga, ada tambahan side skirt warna hitam doff di bagian bawah. Ini dibandingkan sama yang sebelumnya dia jauh banget. Nah bagian belakangnya ini dia jauh lebih keren. Ada light bar yang dia menyambung dari ujung sampai ujung juga. Ada logo Q sini tipe tertinggi dan ada logo 50, ini menandakan Toyota sudah 50 tahun di Indonesia. Di bawah ada tambahan bumper lagi membuat mobil seperti crossover. Ini untuk washer. Ini keren banget, lampu juga semua sudah LED dia. Tombol ini udah tombol elektris juga, dan bagasinya. Ini bagasinya dia besar sebetulnya. Ini nih karena ditidurin kursinya di bagian tengah. Coba kita naikkan dulu. Nah ini kurang lebih kalau semua kursi tegak dia segini ukurannya, cukup besar, lebih besar malah dibanding yang sebelumnya. Sama ada kompartemen lagi di situ. Di bawah sini ada tambahan kompartemen lagi. Nah kalau kita lipat kursinya, dia sekarang sudah lantai rata. Jadi lebih enak lagi ya, mau masukkan barang yang agak panjang dia lebih enak lagi sekarang. Sekarang kita lihat mesin dari mobil ini. Kita buka dulu kap mesinnya. Dia masih menggunakan tuas, dan kap mesinnya dia cukup berat ya ini ya. Masih belum menggunakan pegas juga. Dan ini kalau diperhatikan memang kap mesinnya itu dia nggak ada covernya gitu, jadi langsung semuanya kelihatan langsung dari sini. Nah sebelum aku membahas mesinnya, aku mereview Toyota Veloz ini di showroom Toyota Auto 2000 di kawasan BSD. Kita simak dulu informasi tentang Toyota Auto 2000. Toyota Auto 2000 ini sangat besar dan berada di lokasi yang sangat strategis di kawasan BSD. Sebagai standar pelayanan yang profesional, cabang Auto 2000 ini memberikan pelayanan yang lengkap untuk seluruh kebutuhan mobil Toyota kita. Dari mobil baru hingga pelayanan purna jual yang ditangani oleh tenaga ahli yang handal dan selalu terdepan dalam penguasaan teknologi Toyota. Dan pastinya jasa servisnya tidak perlu diragukan lagi karena selalu menggunakan suku cadang orisinil dari Toyota. Dan jika teman-teman ingin melihat langsung mobil Toyota yang ada di showroom ini, teman-teman bisa langsung datang ke showroom BSD Auto 2000 ini yang lokasinya tidak jauh dari ITC BSD. Sekarang mesinnya. Mesinnya kalau dibandingkan sama yang Veloz biasa, Veloz yang generasi sebelumnya itu tidak ada perbedaannya sebetulnya. Mesinnya dia 1500 cc, 4 silinder yang menghasilkan tenaga 107 PS serta torsinya 140 Nm. Tenaga dan torsinya yang disalurkan bukan ke roda belakang lagi, tapi sekarang dia sudah penggerak depan, jadi tenaga dan torsi disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT sekarang yang baru. Ya, jadi bukan penggerak belakang lagi ya. Kalau soalnya yang generasi-generasi sebelumnya itu Avanza itu dia penggerak belakang, sekarang dia sudah penggerak depan. Mungkin itu aja untuk mesinnya ya. Ini juga sudah ada cover, sayangnya masih belum menggunakan pegas juga dia. Sekarang kita lihat interior dari mobil ini. Sekarang kita masuk dulu ke row ketiga. Ngelipat kursinya itu simpel sebetulnya, tinggal kita tarik tuas ini. Terus udah ini, jadi udah tinggal kita tarik lagi sekali lagi. Dan ini juga enteng sebetulnya, balikin aja dia agak berat. Bagian belakang ini dia agak sempit ya, tinggiku 177 cm. Legroom dia nggak ada sisa sama sekali. Headroom pun sisa juga cuma 1 jari aja. Jadi memang ya tinggi yang di atas 175 apa mungkin dia udah nggak pas lagi duduk di sini. Ini tapi di bagian belakang ini ada tempat lagi penyimpanan di sini, mungkin untuk handphone. Ada satu tempat kompartemen kanan sama di kiri. Ini di bagian kanan ini ada satu colokan 12 volt. Cuma kanan aja, yang kiri dia nggak ada. Mungkin, tapi kursi dia sebetulnya nyaman ya. Cuman dari posisi duduk aja dia mentok ini depannya. Headroom pun sisa juga
dikit. Gitu aja. Kita sekarang lihat row keduanya. Kursi bagian belakang ini dia nyaman, duduk di tempat duduk dia nyaman. Kabinnya juga dia luas banget. Tinggiku 177 cm. Legroomnya sisanya masih lumayan banyak. Ini dia agak dilakukan di dalam ya. Jadi sisa legroomnya dia masih lebih banyak lagi. Headroom pun dia juga sisanya masih banyaknya, ada 5 apa 6 jari mungkin ada di sisanya. Dia kursinya juga nyaman. Posisi kursinya masih bisa dimaju mundurin juga. Ini bisa maju banget. Mundurnya dia mentoknya segini, dan ini sisa space dia lebih banyak. Cuman ya kita mengorbankan legroom di bagian belakang. Ini di bagian depan ini sekarang kita udah dapat tempat penyimpanan yang lebih banyak lagi. Ini ada tempat untuk meletakkan HP di sini, HP mungkin ya. Di sini mungkin bisa untuk tablet apa-apa. Sini ada kompartemen, ini untuk HP di sini. Ini dia pas. Ini ada seat pocket juga. Ini terus juga dari segi kursi ya, seperti aku bilang tadi, ini jadi seperti di Mini dia ya. Di Mini itu kan dia agak dilakukan ke dalam gini, jadi legroom itu dia sisanya itu juga masih banyak. Terus juga di sini ini ada tambahan cup holder lagi. Bentuk dari desain AC ini dia ada mirip-mirip seperti di Toyota Calya, dia ada mirip-miripnya tapi masih bisa diatur. Ini untuk tuas AC-nya di atas dia masih seperti ini, masih analog dia. Terus ini yang baru lagi adalah ini rear seat entertainment ya, dia baru. Dia beda banget desainnya. Kalau yang generasi sebelumnya dia ada mirip-mirip seperti di Fortuner, tapi ini enggak, ukurannya sama cuman dia masih udah beda, baru udah beda. Ini juga ada untuk lampu, ada untuk pengaturan yang lainnya. Mungkin itu aja perubahan di bagian belakang. Ini kursinya dia nyaman banget, ada aksen-aksen putih juga yang mewah, ada cup holder lagi di tengah, sama ada dua colokan USB di bagian bawah. Sekarang kita lihat kursi bagian depan. Kabinnya ini sekarang dia sudah jauh banget, desain dalamnya ini dia sudah jauh lebih mewah sebetulnya. Dia lebih ke arah mewah ya, sporty dan mewah. Ini di samping-samping sini dia ada ambient light. Di pintu sini dia ada juga nih, di bagian sininya dia ada ambient light juga. Ini ada pegangan di sini. Ini sudah next level dari Avanza, ini sudah jauh banget. Ini posisi berkendara dia nyaman banget. Ini bisa diatur untuk ketinggiannya, bisa juga diatur untuk kerendahannya. Atur reclining dan maju mundur semua dia masih manual. Nah, setir yang baru untuk pengaturannya ya, yang baru adalah sekarang dia sudah bisa tilt dan teleskopik, karena di Avanza sebelumnya itu tidak ada yang namanya teleskopik, masih full tilt dia. Cuman dia agak berat ya, dan pengaturannya ini dia agak dalam di bawah. Tapi dia nyaman, setirnya juga tombol-tombolnya lebih lengkap dia. Ini ada untuk voice command, ada untuk pengatur suara, ada untuk trip, ini ada untuk drive. Instrumennya, apalagi bagian tengah ini jauh banget, dia sudah lebih keren sebetulnya. Ada mirip-mirip ke race dia, cuman dia lebih besar, jauh lebih besar dia. Bisa diatur-atur juga stylenya. Nah, tengah ini dia sudah lebih gede lagi, ini head unitnya sudah jauh lebih keren. Ada untuk melihatkan tanggal ganjil dan tanggal genap juga. Ini udah jauh banget dia. Ya mirip lah seperti di Corolla Cross, Fortuner, terus race, dia sudah bisa menunjukkan tanggal ganjil dan tanggal genap. Ini ada untuk Android Auto, ada untuk Apple CarPlay juga. Ini adalah sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay juga, ada untuk Miracast, ada untuk internet juga, dia cukup lengkap. AC sudah digital seperti yang sebelumnya juga. Ini ada tambahan lagi seperti di Rush dia. Jadi ada sensor untuk seatbelt di bagian belakang, jadi kita bisa ngecek mana yang belum menggunakan seatbelt. Jadi ada sensornya. Lebih hebat lagi adalah ini parking brake sudah elektrik. Ada auto hold juga. Jadi pada saat kita masukkan ke drive, rem tangan turun, nggak ngegas, nggak ngerem tuh, kalau kita menyalakan auto hold, dia akan diam di tempat mobil ya. Sampai kita gas dia baru
jalan itu sudah seperti mobil-mobil kelasnya seperti Mercy, BMW, ini sudah menggunakan seperti itu. Lalu di sini juga ada wireless charging. Nah ini di sini ada kompartemennya nggak begitu besar, tapi dia sudah soft touch. Di sini ada colokan 12 volt juga atau 120 watt di sini. Jadi memang beda banget deh sama yang sebelumnya. Ini udah jauh lebih keren dan jauh lebih mewah juga. Depan sini ini juga ada tambahan lagi kompartemennya di dalam dan lebar juga. Ya, dan ini kabin ya. Ini ada aksen-aksen warna putih yang terang-terang seperti ini. Jadi memang yang kelihatannya Veloz ini udah bukan hanya menuju sporty tapi juga dia menuju ke mewah, karena bisa kita lihat langsung nih sekarang. Ini ada warna putihnya seperti mobil-mobil mewah. Ada ambient light juga di sini, termasuk juga di pinggir pintu sini juga ada lagi. Itu udah keren banget, betul-betul keren banget, luar biasa ini Toyota Veloz yang baru. Ini mobil keren banget. Terus kalau kita bandingkan sama generasi ke sebelumnya, ini perubahannya banyak banget. Soalnya kalau misalnya dari generasi kedua ke generasi ketiga itu perubahan itu dia body dia masih mirip-mirip, interior pun dia juga perubahannya nggak begitu banyak. Tapi dari generasi ketiga ke generasi keempat itu dia perubahannya, ya ini kita bisa lihat sekarang ini banyak banget perubahannya. Untuk harganya ini teman-teman bisa lihat di sini untuk yang Veloz. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.